Jadi kalau human trafficking itu memang salah satu bagian dari katakanlah peradaban dunia ini ya. Orang demi kepentingan pribadi. Tentu ini sangat bertentangan dengan kemanusiaan, karena ini penghinaan terhadap kemanusiaan, karena setiap pribadi itu adalah yang perlu dihormati, dihargai dan dilindungi. Komunitas ini sebenarnya untuk mewarnai publik ya, mewarnai narasi publik tentang hal-hal inspiratif di Batam. Jadi kami melihat aktivitas Romo Paskal cukup inspiratif lah bagi kota Batam, terutama untuk anak-anak muda. Namun sebelumnya Romo, kami mau tahu sebenarnya Romo ini asal usulnya dari mana gitu. Baik, terima kasih. Ini dari komunitas apa tadi? Komunitas Hope Batam. Hope Batam. Apa tuh Hope? Hope itu harapan gitu. Kita mau Hope ya, Hope iya. Harapan. Terima kasih untuk kesempatan berharga ini. Saya dikunjungi dan juga diberi kesempatan untuk berbincang-bincang, juga dianggap sebagai inspiratif. Itu satu kehormatan buat saya juga. Tapi memang sesuai pertanyaan, memperkenalkan diri ya. Nama saya sebenarnya panjang, Chrysanthus Paskalis Saturnus. Saya memang lebih dikenal dengan Romo Paskal. Saya berasal dari kelahiran saya Dabu Singkep, Kepulauan Riau juga, masih Kepulauan Riau. Dan orang tua saya kebetulan berasal dari Flores, Maumere, Nusa Tenggara Timur, dan kami sudah lama tinggal di Dabu Singkep. Semua keluarga saya, abang saya, kakak saya lahir di Dabu Singkep. sekolah juga di situ ya? Sekolah situ juga, jadi TK, SD, SMP, tapi kemudian SMA-nya saya selesaikan di Tanjung Pinang, di Santa Maria Tanjung Pinang. Lalu setelah itu melanjutkan ke pendidikan untuk jadi imam mulai tahun 1999 sampai kemudian tahun 2010 saya dilapiskan menjadi imam. 2010 pendidikannya kurang lebih 10 tahun. Itu apa yang membuat keterpanggilan itu Romo jadi imam? Ya, jadi saya sejak kecil tertarik jadi imam, senang jadi imam ya. Kenapa ya? Karena pertama itu kalau melihat imam tuh kayaknya enak ya, imam kalau datang ke rumah kami misalnya, karena kita masih kecil-kecil ya, kita melihat apa yang terjadi dalam keluarga kita. Nah, setiap kali pastor datang ke keluarga kami itu mama selalu potong ayam dan selalu menjamu pastor dengan sesuatu yang di luar kebiasaan kalau umpamanya kami di rumah, hampir tidak pernah dilakukan itu ya. Dan kita lihat pastornya enak sekali di jamu seperti itu. Terus kita lihat pelayanannya kan sederhana, anak kecil ya, lihat pakaian pastor, lihat jubahnya seperti malaikat, seperti kalau dulu itu ada Superboy atau apa. Jadi itu terekam dalam ingatan saya, sehingga kalau ditanya sama mama, tanya sama keluarga, besar mau jadi apa? Saya bilang besar mau jadi pastor. Dan itu saya dari kecil saya ucapkan itu, dan saya doakan, bahkan setiap hari saya doakan, menjadi doa malam saya kalau besar nanti saya mau jadi pastor. Jadi ketika SMU ditanya mau kemana, udah jadi pastor, nggak ada pilihan lain lagi di sana saya. Itu dari kecil udah dari kecil udah mulai, dan didukung juga oleh keluarga, terutama bapak dan mama. Baik, sekedar informasi ya, sebenarnya saya sendiri udah pernah bertemu dengan ibunya Romo Paskal ini, Oma yang ada di Dabu Singkep. Tapi saya lihat di situ Romo, itu kan apa ya, kota yang kecil dengan komunitas
Katolik lah saya bilang yang minim juga gitu, tapi bisa muncul seorang Romo dari situ gitu. Apakah memang sebelumnya di situ udah komunitas Katolik itu udah ada yang pastor yang menetap nggak di sana, Pak? Pastor mantap tidak ada ya, karena justru kita sangat kekurangan pastor, karena dulu pastor itu datang ke Dabo tuh paling kurang tuh setahun sekali ya. Itu zaman kami kecil, karena transportasi juga susah kan dulu. Itu setahun 2 kali, justru kita tidak pernah mengalami perjumpaan dengan pastor itu sering, jarang-jarang. Tapi justru dengan jarang-jarang itu membuat sesuatu itu sangat luar biasa, berbeda. Itu saya rasa terekam di batin saya. Tetapi hal lain mungkin kalau mau saya katakan mungkin juga bukan mungkin, memang inilah saya kira cara Tuhan juga memanggil orang di mana saja. Saya kira bisa saja kalau Tuhan mau dan Tuhan berkenan. Tentu juga kita yang dipanggil juga merasa terpanggil dan mengikuti jalan Tuhan. Saya kira siapa saja bisa di mana saja. Baik. Sudah dari 2010 menjadi ditabiskan sebagai Romo. Aktivitas pelayanan selama ini langsung di Batam atau? Ya, jadi saya pertama kali ditabiskan itu langsung mendapatkan SK di Batam. Memang beberapa tempat saya berpindah-pindah di Batam, dari Batu Aji ke Lubuk Baja ke Sekupang, dan sampai sekarang masih di sini. Kurang lebih sudah 10 tahun saya berkarya di sini. Baik. Nah, ini menarik nih Romo. Ya, kalau orang Batam mengenal Romo itu bukan hanya sebagai sebatas Romo Katolik gitu, tapi juga seorang aktivis yang konsen di bidang pencegahan perdagangan manusia atau human trafficking gitu. Ini asal usul awal mulanya lagi terjun di dunia aktivis ini gimana, Romo? Sebenarnya begini ya. Sebenarnya ini mungkin orang lain menyebutnya aktivis, tapi kalau kami menyebutnya sebagai salah satu bentuk pelayanan gereja dalam bidang kemasyarakatan. Jadi gereja itu ada beberapa seksi bidang dalam pelayanan gereja yang bergerak di ranah intern dalam gereja untuk khusus umat, tapi juga ada beberapa seksi dalam gereja yang bergerak dalam ranah masyarakatan. Nah, salah satu seksi itu adalah seksi yang membidangi bidang keadilan perdamaian dan buruh migran. Nah, kebetulan saya dipercayakan untuk menangani komisi ini. Ada juga komisi kerawam yang berurusan dengan perpolitikan, ada juga komisi hubungan antaragama yang berhubungan dengan hubungan antaragama, dan beberapa komisi lain yang bergerak dalam ranah kemasyarakatan sama seperti saya. Tapi untuk persoalan ketidakadilan, perdamaian, dan terutama buruh migran, karena Batam berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan beberapa negara asing, nah itu dipercayakan kepada saya. Jadi awalnya ini sebuah pelayanan yang sebenarnya sudah lama, bukan baru dalam gereja, dan sudah ada juga pastor-pastor lain sebenarnya di belakang saya yang sudah memulai langkah ini. Bahkan sejak Vietnam dulu, kalau kita mulai sejarah dari pengungsi Vietnam tahun 75, sudah ada pastor yang melayani sini, dan terakhir saya. Kemungkinan juga karena medsos yang luar biasa juga, sehingga nampak kelihatan seperti luar biasa, padahal mungkin di belakang saya atau di tempat lain ada juga yang lebih luar biasa tetapi tidak terekspos, seperti itulah saja. Oke. Jadi sebenarnya gini Romo, human trafficking itu memang nyata atau gimana Romo? Bisa dijelaskan? Ya, jadi kalau human trafficking itu memang salah satu bagian dari katakanlah peradaban dunia ini. Artinya hampir setiap masa itu ada namanya perdagangan orang. Sejak dulu kala sebenarnya sudah ada perdagangan orang dengan modus, dengan model yang bisa beraneka ragam. Nah, untuk saat ini memang kita lebih mengenalnya sebagai dengan perdagangan modern ya. Karena dengan sistem yang baru, dengan model yang baru, dengan trik-trik yang baru, orang kemudian mengeksploitasi orang demi kepentingan pribadi. Tentu ini sangat bertentangan dengan kemanusiaan, karena ini penghinaan terhadap kemanusiaan, karena setiap pribadi itu adalah yang perlu dihormati, dihargai, dan dilindungi, tidak pernah boleh diperjualbelikan. Oleh karena itu
kami bersama teman-teman, saya bukan sendiri, juga memang selama ini selalu berjuang untuk memberikan pencegahan. Juga bukan pencegahan, kita juga melakukan advokasi di bidang hukum, ada juga pelayanan pada korban sampai reintegrasi dan sebagainya, kita lakukan dengan semampu kita. Perdagangan orang ini sendiri di Batam ini menjadi satu lokus yang boleh dikatakan sebagai tempat di mana perdagangan orang itu dicap sebagai nomor 1 di Indonesia, karena kita tahu Batam itu menjadi tempat yang sangat strategis, juga seksi karena berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, dan juga bukan hanya itu, bukan menjadi transit saja, tetapi juga menjadi tempat di mana orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia ini datang untuk mengadu nasib di sini. Nah, di antara mereka yang berkeinginan untuk mencari pekerjaan itu ternyata banyak yang dieksploitasi, diperdagangkan. Entah itu sebagai diperdagangkan untuk kepentingan eksploitasi seksual, entah itu diperdagangkan untuk kepentingan eksploitasi tenaga kerjanya, entah eksploitasi organ tubuh, entah eksploitasi jasa pengiriman sabu-sabu, narkoba dan sebagainya, dan macam-macam. Itu selalu memang dalam istilah Kristiani kita tahu selalu ada lalang di antara gandum. Kemajuan Batam ini selalu juga diwarnai dengan kejahatan-kejahatan juga. Jadi sejak kapan tercemplung lah ya saya bilang di dunia, ditugaskan lah, kalau kamu bilang tadi ditugaskan di divisi, saya lupa keadilan perdamaian pastoral migran perantau. Jadi sejak 2013 sebenarnya. 2013 saya menjabat ketua komisi ini sampai dengan sekarang. Jadi selalu ada warna tuh, 2013-nya begini, 2014-nya terus sampai dengan 2020 ini. Terus bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh Romo lah dalam mencegah. Kita pertama memperkuat tim. Ya, kita memperkuat tim. Dari gereja sendiri kita sebenarnya satu perhatian gereja terhadap ini sangat tinggi. Kita mempunyai shelter, kita memiliki tempat rumah aman. Lalu kita menyediakan juga tenaga-tenaga untuk menjadi tim kerja kita ketika kita berusaha untuk melakukan beberapa langkah-langkah, terutama pencegahan dan upaya-upaya penindakan. Yang kedua, kita bekerjasama tentu dengan teman-teman yang berperspektif sama teman-teman di lembaga swadaya masyarakat, teman-teman yang baik yang punya lembaga maupun yang pribadi-pribadi yang hatinya tergerak. Lalu juga kita melakukan kerjasama dengan pemerintah, dengan aparat-aparat penegak hukum, dan lintas sektoral kita coba untuk menjalin kerjasama. Yang ketiga, kita melakukan tindakan-tindakan preventif tadi, beberapa hal, ada pencegahan, ada penindakan, dan ada juga reintegrasi korban. Nah, itu kita lakukan secara berkala ya, kita lakukan dalam kerjasama tadi dengan berbagai sektor, berbagai lembaga, berbagai unsur, termasuk juga masyarakat yang ada di Kota Batam. Itu kita lakukan terus sepanjang tahun. Baik, ini kan apa ini sudah tersistem begitu sistematis ya human trafficking ini, sehingga menciumnya pun kita agak susah nih ya. Ini bentuknya memang human trafficking atau bagaimana gitu. Nah, yang selama ini terjadi lah Romo, ya dari apakah korbannya yang datang ke komunitas, ke tempat Romo, atau memang kita berupaya mencari ini bentuknya udah perdagangan manusia gitu. Ya, jadi sebelum saya menjawab itu ya, memang kita makanya awal-awal kita selalu mengadakan sosialisasi ke berbagai tempat sesering mungkin. Mengapa kita melakukan sosialisasi? Supaya orang paham apa itu perdagangan orang. Karena dalam praktek, dalam kenyataan, ketika ditanya apa itu perdagangan orang, tidak semua orang paham apa itu perdagangan orang. Nah,
Sosialisasi itu sangat berguna. Kenapa? Karena ketika mereka paham dan ketika mereka melihat, mereka kemudian gampang untuk mengidentifikasi apakah ini termasuk perangan orang atau tidak, apakah ini masuk dalam persoalan migran atau tidak. Itu bisa kita identifikasi kalau kita paham. Termasuk juga kepada para korban, kepada tempat-tempat pengirim, itu juga teman-teman di tempat pengirim juga sudah melakukan hal yang sama. Sekalipun sudah dilakukan, tetapi tetap saja pada orang ini terjadi. Nah, kalau dalam pertanyaan tadi bagaimana mereka tahu dan kemudian bagaimana bisa ditangani seperti itu, biasanya ada 3 hal. Pertama, korbannya yang datang sendiri, berarti mereka tahu bahwa kita selama ini bekerja untuk ini. Itu artinya korbannya mungkin sebelum dia datang dia sudah men-tracking kalau ada masalah kemana, dia sudah tahu. Yang kedua, diantar oleh orang lain yang menemukan. Tadi kan bilang mungkin dia sudah tahu ini peran orang, atau dia ada cara-cara seperti ciri-ciri yang mencurigakan, yang mengantar kepada kita. Yang ketiga, kita sendiri yang kemudian mungkin kita adalah usaha kita kemana, kita menemukan ini, kita sendiri yang melihat bahwa ini sebenarnya maksud tindak pidana peran orang. Jadi 3 hal itu, datang sendiri, diberitahu orang, atau kita sendiri yang kemudian menemukan. Tetapi perlu saya ketahui bahwa memang memahami peran orang itu tidak gampang, tetapi juga tidak gampang, tetapi juga tidak terlalu begini ya, enggak sulit tapi juga enggak gampangan gitulah, seperti itu. Jadi perlu memang membiasakan diri untuk seperti itu. Biasanya kalau sudah kita lihat, kita identifikasi, belum tentu juga dia perangan orang. Nah, itu perlu pengkajian dan identifikasi awal itu yang menentukan apa. Baik, dari penjelasan Romo tadi, ini sebenarnya pekerjaan yang sangat beresiko ini, Romo. Apakah memang Romo pernah nggak mengalami semacam gangguan lah dari pihak-pihak yang terganggu dari aktivitas ini? Ya, banyak sekali ya, karena pekerjaan ini kan dalam tanda arti tertentu ya menghentikan penghasilan orang, dan penghasilan yang dihentikan ini adalah penghasilan yang cukup besar dan juga melibatkan banyak oknum di setiap fasenya. Itu sangat banyak, mulai dari awal pengiriman sampai seseorang bisa diperdagangkan, yang seperti itu sangat banyak. Termasuk juga oknum-oknum aparat penegak hukum di dalamnya yang pasti juga terlibat. Dan ini pasti namanya kalau kita membenturkan diri atau memasukkan diri kita ke dalam situasi seperti ini, pasti kita banyak musuh seperti itu. Dan saya kira sudah terlalu banyak macam-macam ancaman sudah dilakukan, baik kepada saya maupun kepada tim saya seperti itu ya. Tetapi selama ini puji Tuhan memang saya sih biasa-biasa saja, saya rasa tidak ada yang menurut saya sampai mencelakakan. Puji Tuhan, mudah-mudahan tidak ada. Tetapi ancaman dengan berbagai macam cara sudah ada. Nah, kalau Batam ini sebenarnya ini udah dihilir ini, Romo. Hulunya kan pasti dari daerah ya. Banyaknya dari mana ini, Romo? Kalau pertama ya, saya kasih gambaran. Semua daerah di Indonesia ini hampir menjadi sender pengirim. Hampir semua provinsi lah katakanlah Indonesia. Nah, tapi yang paling banyak itu kita bisa bilang 1 NTT, 2 NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ini berputar-putar seperti ini saja. Siapa nomor 1, nomor 2 seperti itu. Nah, kebanyakan memang sampai dengan hari ini kebanyakan korban itu ada di sana. Baik, apakah itu yang mendasari Romo untuk kuliah hukum lagi? Ya, memang desakan teman-teman ya, karena kita seringkali saya berhadapan dengan hukum juga, seringkali juga ke pengadilan dan mengikuti proses hukum untuk para korban, sehingga saya berpikir memang lebih baik saya belajar supaya punya pemahaman lebih baik. Itu udah mau lulus ya kamu ya? Iya, mudah-mudahan lulus bulan ini. Pas kemerdekaan ya. Iya. Baik, teman-teman, diskusi kita memang agak seperti begitu serius, tapi Romo yang saya hadapi ini adalah seorang yang cukup gaul lah ya. Dia aktif PESPA ya Romo ya? PESPA.
Itu dari kapan tuh Romo? Vespa kayaknya jadi pastor lah. Kemana-mana naik Iya, Vespa iya. gitu. Vespa memang saya suka Vespa ya, karena di sini juga ada 2 Vespa gitu. Kalau kemana-mana juga punya teman-teman di mana-mana yang punya Vespa, sering juga main touring seperti itu. Waktu pendidikan juga, waktu saya di Pangkal Pinang kebetulan ada yang punya Vespa. Ya, seneng aja kalau ada Vespa itu. Nah ini kalau ada teman-teman pecinta Vespa nih, Boleh. ini Boleh aja. gabung sama Romo Pascal. Boleh. Nah di samping itu saya juga ngikutin Romo. Ini ya seorang yang puitis juga ya, gabung di komunitas Rumah pecinta Rumah Hitam. Ya. Gimana itu Romo pengalaman di? Nah memang itu hal lain itu kalau gitu udah hal pribadi ya. Kalau Vespa, puisi, dunia sastra, dunia kepenyairan, nah itu udah di luar pekerjaan ya. Memang saya senang itu. Kemudian alam dari Melayu mungkin ya, alam dari Dago membuat saya diberi Tuhan juga talenta untuk itu, sehingga mendukung juga alamnya, sehingga sampai sekarang kami tetap menjadi komunitas penyair, sering membaca puisi seperti itu. Kebetulan juga saya waktu SD itu juga menjadi pembaca puisi, juara 1 sampai ke Pekanbaru. Waktu itu Porseni, Pekan Olahraga dan Seni, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, ya juara 1. Saya itu mungkin sampai sekarang senang. Yang mendasari ya. Ya. Nah, selanjutnya Romo, kita balik ke masalah human trafficking tadi. Bisa kasih semacam apalah pesan-pesan lah kepada pihak-pihak atau stakeholder yang bersinggungan dengan persoalan ini. Pertama ya, karena ini kebetulan juga tadi kaitannya dengan kemerdekaan ya, memang tadi sudah singgung juga tentang bagaimana memanusiakan orang. Saya kira panggilan kita semua, siapa saja kita dipanggil untuk memerdekakan diri sendiri dan memerdekakan juga orang lain. Salah satu cara memerdekakan orang itu adalah dengan memanusiawikannya. Kalau dia dalam posisi yang katakanlah kadar kemanusiaannya dilecehkan atau kadar kemanusiaannya dipermainkan, kemudian diperjualbelikan, saya kira tugas kita mengembalikan kemanusiaannya sehingga dia menjadi manusia sejati. Manusia sejati itu manusia yang utuh, dihormati sebagai manusia, tidak dieksploitasi, tidak diperdagangkan, tidak diapapun dengan hal yang tidak baik, sehingga kemudian orang itu bisa hidup dengan sewajarnya sebagai seorang manusia. Tugas kita semua. Saya kira itu kemerdekaan yang perlu kita perjuangkan. Kita lihat apa? Kita lihat aku punya penghargaan kemarin LPSK tahun 2019 lalu lah. Oke, kita mau lihat dulu nih isi dari shelter Theresia ini. Wow, cukup banyak juga ya. Ya, ada meja pingpong, ada durian, kemudian juga ada beberapa kursi gitar. Ya, jadi kalau tadi lagi istilahnya kayak waktu atau pengen refreshing ya bisa main musik, ciptain lagu. Berapa yang tinggal di sini Romo? Tinggal di sini tergantung klien ya. Kalau kliennya datang ya berarti bisa beberapa, mungkin 5, 10 atau berapa lah tergantung. Ini filosofinya gimana nih Romo? Nah, jadi ini kan tempat doa, tempat taman lah, semacam taman doa ya. Dan saya membuat semacam miniatur kecil tentang keberagaman yang ada di Nusantara ini, dan ini simbol pohon kehidupan. Ada berbagai macam rumah ibadat, kita lihat ada Kristen, ada saudara-saudari kita Muslim, kemudian ada untuk agama Hindu, Buddha, dan mungkin ada kepercayaan seperti itu dalam satu lindungan pohon kehidupan. Artinya kalau siapapun yang tinggal di shelter ini, saya pengen mereka belajar bahwa mengapa shelternya ada, salah satunya untuk menjaga juga bahwa kita semua itu sama dan kita harus mengalami kesejukan
dalam agama bersama mereka. Oke ya teman-teman. Siap. Demikian wawancara kita dengan tokoh inspiratif kita hari ini, Romo Pascal. Nanti jelasnya kita akan buat di videonya. Deskripsi. Thank you. Kesempatan ini, sebentar hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini, inilah gara-gara di video ini makanya grogi, harus jadi berkah. Oke ya semuanya, terima kasih banyak.